sambil dicoba dulu untuk tayangannya, Mbak. Selamat datang, Pak Komarudin. Selamat Mohon datang. backupnya untuk dukungannya untuk ini, Mbak Fatirotul Hikmah, Pak. Siap. Penguji Pak Junedi, monggo kami persilahkan Mbak Fatirotul untuk mulai presentasi. Bapak punya saya ngeheng, punya Bapak ngeheng buatan Pak. Itu pers. Presentasi Mbak Hikmah 10 menit nih, Mbak. J, bentar Bu, tadi soalnya ada nggak nyambung. Oke, Iya, nggak apa-apa. J. Santai aja, tenang. J. Pak Ini Jun ini sepertinya sabar kok, Mbak. Nggih. sepertinya sinyal saya yang kurang baik Bu. Jadi ini, Belum proses. oh ya ini, sebentar deh. Ini sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Sudah, Mbak. Oh, J. Nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Nur Fatirotul Hikmah, biasa dipanggil Fatir. Saya bekerja di MTS Negeri 1 Pekalongan. Dalam hal ini saya merancang aktualisasi dengan judul Peningkatan Motivasi Berbicara Bahasa Arab melalui penggunaan platform EdukaPlay pada siswa MTS Negeri 1 Pekalongan kelas 7. Untuk latar belakangnya, bahasa Arab ini kan termasuk salah satu bahasa dunia yang dalam hal ini erat kaitannya dengan konteks keagamaan. Dalam pembelajaran bahasa Arab ini ada 4 keterampilan, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Namun dalam prakteknya sehari-hari, siswa itu merasa takut, merasa malu untuk berbicara dalam bahasa Arab. Nah, untuk meningkatkan motivasi siswa ini banyak strateginya. Dalam hal ini saya menggunakan platform EdukaPlay sebagai media pembelajaran. Dalam hal ini saya gunakan sebagai permainan untuk meningkatkan motivasi siswa MTS Negeri 1 Pekalongan kelas 7. Tujuannya untuk yang pertama mengimplementasikan nilai berakhlak, mewujudkan visi Madrasah Negeri 1, MTS Negeri 1 Pekalongan atau yang bisa dipanggil Masantuka biasanya. Kemudian untuk memenuhi syarat kelulusan Latsar CPNS Kementerian Agama 2025. Manfaatnya bagi saya pribadi, saya bisa mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak, bagi siswa bisa meningkatkan motivasi berbicara mereka, bagi unit kerja membantu mewujudkan visi Masantuka dan menjadi daya tarik masyarakat. Bagi stakeholder membantu para ASN untuk melaksanakan tugasnya. Ruang lingkup. Dalam aktualisasi ini aktualisasi dilaksanakan di Masantuka. Aktualisasi dilaksanakan dari 11 Agustus sampai 13 September dan sampel yang saya ambil adalah kelas 7E dan 7G. Untuk kelas 7E yang nantinya saya beri perlakuan dengan eh, permainan tersebut, untuk 7G yang tidak saya beri perlakuan. Ini untuk profil MTS Negeri 1 Pekalongan. Eh, MTS Negeri 1 Pekalongan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini, untuk tahun ini kami membuka adanya kelas khusus, kelas unggulan, yaitu kelas bahasa, kelas sains, dan kelas tahfidz. Alhamdulillah antusiasme masyarakat sangat baik dalam merespon kegiatan ini atau kelas ini. Visi Masantuka, unggul dalam prestasi, santun dalam budi pekerti. Adapun misi untuk mewujudkan visi tersebut, di sini ada 8 misi. Kemudian di sini ada struktur organisasi yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Komarudin yang saat ini menjadi mentor saya. Identifikasi isu. Saya mengidentifikasi isu-isu yang ada di Masantuka. Yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan, rendahnya motivasi siswa kelas 7 dalam berbicara bahasa Arab, kurangnya pemanfaatan media pembelajaran bahasa Arab, kurangnya kesempatan berbicara dalam bahasa Arab, dan kurangnya peran orang tua dalam mendukung pembelajaran. Dari 5 isu tersebut, saya analisis dengan analisis APKL, dan di sini eh,
terlihat bahwa yang menjadi peringkat utama, yang peringkat satu adalah rendahnya motivasi berbicara bahasa Arab pada Masantuka kelas 7. Kemudian dari itu, yang tiga besar itu saya analisis lagi dengan analisis USG dan terjawab bahwa isu yang memang harus saya prioritaskan adalah rendahnya motivasi berbicara bahasa Arab pada Masantuka, siswa Masantuka kelas 7. Dari diagram fishbone, saya menganalisis penyebab yang berkemungkinan menyebabkan isu tersebut muncul. Yang pertama, kurangnya profesionalisme guru dalam mengajar, siswa merasa bahasa Arab itu sulit, kurangnya materi penunjang, metode pembelajaran yang kurang bervariasi, kurangnya pembiasaan berbahasa Arab. Dari lima penyebab tersebut, saya munculkan gagasan atau ide kegiatan. Yang pertama, guru harus aktif ikut mengikuti pelatihan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang terkini, mencari materi-materi penunjang selain buku pegangan guru. Dalam hal ini, karena memang keterampilan yang saya pakai adalah keterampilan berbicara, maka guru bisa memakai drama, film, atau percakapan-percakapan di internet, menciptakan pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan, dan menyapa siswa dengan bahasa Arab. Metrik kegiatan yang saya anggarkan di sini yang pertama ada perencanaan kegiatan. Perencanaan ini berarti saya melakukan bimbingan dengan mentor dan dengan sesama guru bahasa Arab yang lainnya. Yang kedua, penyusunan instrumen kegiatan. Saya menyusun modul ajar, saya menyusun instrumen skala Likert yang nantinya akan saya gunakan, dan saya membuat permainan edukaplay-nya. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan. Di sini saya melakukan pembelajaran yang untuk kelas 7E itu berarti saya beri perlakuan menggunakan permainan. Untuk yang 7G berarti tidak saya berikan permainan. Yang keempat, di sini ada evaluasi kegiatan. Saya melakukan pengisian skala Likert untuk anak-anak. Setelah itu saya evaluasi hasil pengisian dari anak-anak tersebut. Dan yang kelima, penyusunan laporan aktualisasi. Untuk jadwal kegiatannya sendiri, yang kegiatan perencanaan saya anggarkan di awal Agustus, di pertengahan Agustus, jadi 11 Agustus sampai 13 Agustus. Kemudian penyusunan instrumennya dari 14 Agustus sampai 16 Agustus. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelasnya, saya anggarkan 2 minggu, dari 19 Agustus sampai ke 30 Agustus. Kemudian evaluasi kegiatan 1 minggu setelahnya, yaitu di 1 September sampai 6 September, dan penyusunan laporannya mulai dari 8 September sampai 13 September. Kendala yang mungkin saya alami ketika saya melakukan aktualisasi ini, yang pertama, belum tersedianya proyektor di setiap kelas. Untuk itu saya mengantisipasi, berarti saya bisa meminjam proyektor inventaris yang ada di madrasah untuk saya bawa ke kelas. Jaringan WiFi yang kurang stabil. Antisipasi saya memakai koneksi via internet handphone. Dari kesimpulan ini, rancangan aktualisasi ini memang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak, dan dari aktualisasi ini saya bisa bekerja nyata untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Sarannya, pemanfaatan media sebaiknya terus dilakukan. Madrasah juga mendukung dengan fasilitas yang disediakan, dan penerapan nilai-nilai berakhlak ini semoga bisa dilakukan terus-menerus, bukan hanya di aktualisasi ini saja. Ini Baik. ini Mm-mm. untuk contoh permainan edukaplay-nya. Oke, ini ada pertanyaan kaifa haluk dan mereka menjawabnya bagaimana. Kemudian ini angket yang nantinya untuk diisi mereka. Baik. Sampun. Terima kasih Mbak Nur Fatirotul Hikmah Iya, Bu. atas paparannya yang cukup jelas, dan waktu kemudian kami mintakan untuk penguatan atau restu dari Pak Komarudin. Monggo Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum nyambung, Pak. Kepada Suaranya kurang jelas Bapak. Suaranya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya nggak ada. Pak Junaidi. Nggak usah pakai itu, Pak. Ya, nggih, Pak Komarudin. Oke, Terdengar, monggo. Oh, terdengar. Nggih. Oh, sudah nggih. nggih. Saya kok Matur kurang. nuwun. Nggih, Oke. nggih, sudah Pak running. Junaidi yang kami hormati dan Ibu Lili dalam informasi serta Ibu Fatir guru BMS 1 Pekalongan yang saya hormati. Ya, saya berikan semangat bahwa alhamdulillah hari ini bisa presentasi kepada kita semua bahwa tadi yang disampaikan bahasa adalah Suaranya kurang jelas, Nggih. Pak Komarudin, kembali. Kurang keras. Suaranya Nggih. kurang keras, Pak. Bahasa Arab Kurang adalah bahasa dunia, ya. Kita juga bisa membuktikan, ya, dengan kita bisa berbicara bahasa Arab, paling tidak bisa bergaul, mengenal dengan seluruh kalangan di dunia. Dan hal yang paling tidak pada saat melaksanakan ibadah haji seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, Mohon maaf Ibu Lili, suaranya terdengar mboten Pak Komarudin? Iya, agak terdengar. sedikit lebih keras, Bapak. Oh, nggih. Bisa Terima diakses kasih. Pak Jun dengan Terima kasih. baik nanti. Nggih. Nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pelajaran bahasa Arab bagi anak tertentu kadang merasa berat, kadang merasa katanya angel, ya, kadang merasa beban. Tapi saya percaya dengan guru-guru muda yang sekarang banyak inovasi, banyak metode-metode pembelajaran, kemudian ada cara belajar yang mungkin dengan cara permainan, sehingga anak tidak merasa beban. Kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin bahasa Arab, termasuk mungkin matematik, adalah anak-anak menunggu bagaimana gurunya nggak datang. Tapi berharap guru-guru sekarang itu, guru bahasa Arab, guru matematik, atau guru-guru yang agak sulit adalah guru yang ditunggu. Nah, ini saya percaya Bu Fatir ini adalah termasuk guru-guru yang dinanti sama anak, ya. Karena walaupun guru baru, CPNS baru, ya, kalau dia sedang mengajar, kalau saya keliling kan sambil memperhatikan, kelihatannya pada waktu belajar di kelas respon anak itu bagus. Berarti Bu Fatir bisa mengkondisikan kelas, memberikan motivasi bagaimana cara belajar bahasa Arab. Kalau motivasinya kuat, insya Allah anak akan semangat dalam belajar. Pembelajaran sekarang tidak harus dengan cara paksaan. Kalau dulu kita belajar jadi murid MTS, kan harus apalah. Tapi sekarang mungkin punya cara, artinya tidak secara langsung suruh menghafal, tapi anak-anak otomatis hafal. Tapi mungkin dengan cara permainan-permainan. Nah, ini harapannya setelah motivasinya kuat, anak timbul semangat, tanpa harus diminta, anak akan selalu belajar. Apalagi sekarang sarana untuk belajar banyak, berbagai hal bisa untuk belajar. Beda dengan zaman kita sekolah dulu. Nah, ini harapannya dengan adanya seperti ini, kalau tidak Bu Fatir akan tambah semangat, akan tambah pengalaman. Nanti juga mohon bimbingan dan arahan Pak Junaidi, Bu Lili, agar nanti bisa memberikan semangat kepada anak untuk belajar. Apalagi di Kota Pekalongan ini yang sudah mendapatkan sebutan kota santri ini, kota santri paling enggak ya bahasa Arab ada nilai tambah. Nah, kami di sini di Pekalongan, MT1 Pekalongan, ini belum 1 tahun. Kami mencoba untuk tahun ini membuka kelas unggulan. Di antaranya adalah kelas bahasa. Kemudian juga kelas tahfidz. Alhamdulillah respon masyarakat sangat mendukung
Dan alhamdulillah juga tahun ini murid MTS 1 Pekalongan bertambah. Artinya kami mencoba untuk memberikan yang terbaik, guru-guru juga pada waktu mengajar berikan yang terbaik, tidak usah ada maksa, tidak usah nakut-nakuti, ya. Tapi bagaimana tadi bahasa Arab, bahasa yang pelajaran yang ditunggu, ya. Apalagi nanti kalau Bu Fatir mengajarnya semangat, menarik, kan anak laki-laki menunggu Bu Nggih. Nah, Anak laki yang menunggu, betul sekali Pak. Nggih. gurunya muda lagi. Wes. Ya, semangat nggih. Ini ngapunten ini Pak Judeti. Ya. Yang Nggih, biasa nggih, nggih. Ya, terima kasih nggih. Pak Matur nuwun, Komarudin, luar matur. biasa ini motivasinya dari Pak Kepala, Nggih, nggih. Bu Fatir, nih harapan besar beliau untuk bisa jenengan mensukseskan pelajaran bahasa Arab, nggih. Ya, oke, menjadi ikon ini Pekalongan bahasa Arab kudu maju gitu ya. Amin. Amin, Oke, amin. terima kasih penguatannya Pak Komarudin, backupnya luar biasa kepada Bu Watirotul, kepada Pak Junedi kami persilahkan. Oke, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mentor, Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Dr. Haji Komarudin yang saya hormati, Mbak Lili dan Mbak Nur Fatirotuh Hikmah. Oke. Baik, terkait dengan apa yang penjenengan buat, judulnya kan peningkatan motivasi berbicara bahasa Inggris melalui platform Bahasa Arab, Edukle, Pak. Bahasa Edukaple. Arab, Pak. Oke. Peningkatan motivasi berbicara bahasa Arab. Aku mau ngomong apa, Mbak? Bahasa Bahasa Inggris. Inggris, Masya Pak. Allah, Mbak Lili itu bahasa Inggris saya. Melalui penggunaan platform Edukaple pada siswa. Oke, baik. Mbak, Oke. saya ingin tahu, sebenarnya Edukaple itu apa, Mbak? Platform apa? Ini platform permainan, Pak, di apa namanya? Di internet, platform permainan. Jadi Berarti biasa berbasis web digunakan. ya? Nggih. Berbasis web. Oke, Iya, nggih. baik. Saya tanya. Oke, benar memang tadi Pak Kepala juga menyampaikan dan yang selama ini ditemui memang bahasa Arab itu menjadi mapel yang istilahnya identik dengan matematik ya. Nggih. Oke, sangat tidak menyenangkan kan begitu. Yes. Insya Allah. Sekarang apakah platform ini nanti bisa digunakan dalam setiap materi atau setiap TP, tujuan pembelajaran? Insya Allah bisa, Pak, karena dalam Bisa. Edukaplay ini terdiri dari banyak sekali permainan. Jadi kalau kayak permainan word wall itu, Pak, jadi kita buat apa namanya soal yang nantinya anak ikut aktif untuk menyentuh tembok jawabannya apa gitu, Oke. Pak. Padahal Oke. kita yang Berarti mengaplikasikan. Nggih. iya. Berarti fungsi utamanya platform ini apa di antaranya? Sebenarnya ya bisa juga untuk menambah motivasi karena dengan adanya pembelajaran yang menyenangkan pastinya anak semakin lebih termotivasi Meningkatkan atau minat ya? Minatnya, semangatnya untuk belajar mata pelajaran tertentu itu. Kemudian juga kalau misalnya dibuat untuk meningkatkan kompetensi itu pun sebenarnya bisa, Pak. Oke, baik. Oke. Oke, baik. Terus di dalam Fishbone, saya Oke. mengatakan di Fishbone penjenengan itu ada kata-kata kurang profesionalnya guru. J. Memang apa benar ini guru kurang profesional Kalau melihat di ini Fishbone kan jenengan? isu yang terjadi di saya aja, Pak. Dilalah memang untuk guru-guru yang bahasa Arab yang lainnya itu lebih senior daripada saya. Ada yang 2 tahun lagi purna, ngoten ya, Pak. Jadi kalau Oke. saya mendengar itu mereka jarang menggunakan media, ngoten, Pak. Jadi profesionalnya dalam hal mungkin membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu sih, Pak. Menurut saya. Oke, baik. Terus penjenengan nanti mau mengukur before dan afternya bagaimana? Kan jenengan nanti ke lapangan, mulai Senin ke lapangan. Jenengan kan mau dalam 1 bulan kan menulis kan. Jadi dengan adanya platform ini, jenengan nanti peningkatannya peningkatannya dengan menggunakan platform ini nanti jenengan ukur dengan apa? Parameternya apa? Ini, Pak, saya menggunakan skala Likert. Skala Likert Enggak, 1 sampai 5. terus enggak, maksud saya gini, berarti dari berdasarkan isian skala Likert. Nggih. Tapi saya bukan before sama afternya. Jadi saya 2 kelas itu kan yang satu pakai perlakuan, yang satunya tidak. Jadi saya bandingkan semangatnya bagaimana terhadap bahasa Arab itu sendiri.
Bentar, kalau skala Likert itu kan berdasarkan asumsi yang nulis, yang isi. J, ya. Apa itu bisa di istilahnya dipertanggungjawabkan? Artinya Eh, nilai, oke, kalau kalau penelitian kan nanti kalau skala Likert dalam penelitian itu bisa triangulasi. Tapi kalau J. dalam ini kan jenengan kan hanya kalau pakai skala Likert, kira-kira bisa menggambarkan enggak? Misalkan nanti anak walaupun tidak bisa nggarap bisa mengisi yang baik-baik kan bisa saja kan itu. J bisa saja. Tapi kembali Ya, lagi nanti saya tekankan ke anak-anak eh, jujur dalam mengisinya. Jadi kalau memang sangat merasa tidak tertarik, ya tulis saja enggak apa-apa. Ngoten. oh gitu. Jadi ini hanya nanti bahasanya istilahnya yang nanti disimpulkan itu menarik atau tidak gitu ya, pakai J. ini ya. J. Mereka Gitu lebih ya. tertarik atau tidak ngoten, Pak. Karena memang yang saya Oke. ukur motivasinya, bukan kompetensinya. Berarti motivasi berbicara apa tidak diukur ketika dia daripada mohon Hmm? maaf ya J. daripada J. skala Likert. Ketika Oke. karena bahasa Arab kan jenengan pancing untuk bicara kan itu bisa jenengan pakai observasi. Oh, si Mukidi sekarang yang kemarin tidak mau bicara, sekarang sudah mau setelah saya berikan apa platform ini ternyata dia sudah mau bicara apa justru tidak seperti itu, Mbak. Oh, ya bisa juga Pak itu menjadi masukan ke saya. Jadi Iya. selain skala Likert Makanya kan mungkin bisa saya observasi juga. jadi jenengan ketika nanti mengajar kan bicara sing jawab Mm-mm. siapa atau suruh J. diskusi dia J. berbicara oh berarti dengan ada perubahan ada before Mm-mm. dan afternya setelah pakai model ini pakai platform ini ternyata anak-anak semangat untuk berbicara kan gitu dah J. bisa Iya kan Pak. Mbak itu. J bisa Pak. Oke. Cukup itu Mbak Ya makasih matur suwun ya Pak. monggo Mbak Lili saya kembalikan. Nggih, luar biasa. Masukan dari Pak Jun sedikit sekali, J. Mbak Fatir. Semangat, nggih. Ini berarti J Bu. sudah lolos nih. Terima kasih Pak Komarudin, J luar biasa Bu matur suwun Fatiroto. nggih. Matur suwun semuanya nggih. Atas kerawuhannya, Oke oke. terima Assalamualaikum. kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk yang ke-8 Pak Jun, Ya sabar dulu sebentar. Ini kurang menuju berapa ke Mbak dalam, ini kurang berapa. ke-8 ini Pak. Live breakout room, bukan live meeting. Yang Hmm. Saya malah itu takutnya jangan-jangan basicnya juga di bahasa Arab nanti. Aduh, tadi kan yang katanya uji Pak Jun itu katanya rezekinya kalau memang rezekinya alhamdulillah. yang mati Pak Jun itu kan dia memang Ini saya masuk nggak Bu di kelompok 3? Kelompok 3 ya. Iya, Mbak. Iya.